Oke, padahal ini ularnya bentuknya agak segitiga gitu ya Mas. Ini beneran gak sih? Kok Hanan gak ada ya? Selamat datang di Biota Biology Talk. It's biology, Just biology, but more than biology. Aneh banget lagi. Yo kan ini loh outfitku kan hijau. Hijau identik dengan ular kan. Kayak medusa ya. Ya ular sawah, ular pohonan banyak kan hijau. Bener. Nah jadi hari ini tuh kita mau ngobrolin soal ular nih Nan. Ya. Karena tadi kamu udah effort Ular ya. tangga. Enggak dong. Kita ngomongin soal ular beneran nih. Ah. Nah karena kita mau ngobrolin soal ular, jadi kita datangkan salah satu narasumber yang dia itu apa namanya udah Ahli ular. ahli ular dia. Pawang ular. Pawang ular. Kita datengin Panji Petualang. Enggak dong. KW2. Enggak ada biayanya ya. Monggo Mas langsung perkenalkan diri aja Mas. Ya baik, jadi nama saya Mahlakul Dava, biasa dipanggil Dava. Jadi saya sebagai alumnus biologi UN ya tahun angkatan 2017 ya, tapi lulusnya 2021. Di sini saya mewakili sebagai Unipet. Unipet ini adalah inisiasi yang dia belajar tentang herpetologi. Herpetologi itu hewan melata, ular salah satunya gitu. Oke. Dan klarifikasi ya, kami bukan pawang ular gitu. Oh, Tolong dibedakan. bukan pawang. Tapi yang main sulingnya bukan. Enggak, ularnya sekalian sih. Sekalian. Oke, jadi Mas Dava ini adalah salah satu anggota Unipet yang tadi ngomongnya masuk di dalam bidang hewan melata ya, herpetologi ya. Ya. Oke. Nah, terus berarti udah belajar ular berapa lama nih Mas kalau boleh tahu? Kalau dari ketertarikannya sih sebenarnya sudah dari lama ya. Mungkin dari kayak nonton video dokumenter terus mungkin Termasuk Panji Petualang nggak? Iya, itu termasuk juga. Terus VCD yang di pinggir jalan itu yang kita VCD di beli pinggir jalan. 5.000 perak itu dulu harganya itu tentang dokumenter ular dan sebagainya. Oke. Tapi baru diseriusi ketika tahun 2017 saya bergabung di sebuah yayasan namanya Yayasan Siok Ular Indonesia. Yayasan? Di situ Siap Ular Indonesia. Siok Ular Indonesia. Oke. Di situ kami belajar tentang biologi ular, belajar tentang identifikasi, membedakan yang berbisa dan tidak berbisa, terus tentang pertolongan pertama pada gigitan ular dan tentang handling atau gimana cara kita menangani ularnya gitu. Jadi Banyak sampai ya, sekarang lumayan ya. 2017 sampai 2023 lah ya, bisa dihitung sendiri. 5 tahun. 5 dong. 5 tahun. Ya, kamu ngomongnya 4 tadi. Enggak, 5 aku hitungnya 5. 5 guys. Oke, berarti dari semenjak 2017 itu akhirnya Mas Dava mendalami dunia ular gitu ya. Ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus katanya sekarang bawa ular ya, Mas? Pak. Ular apa tuh? Bisa kasih lihat kali. Ini ular berbisa atau Ular Oh, tangga. enggak, tenang aja. Ini kita enggak bawa ular berbisa. beneran hijau? Udah kan hijau. Ya, Udah kan hijau. Karena sengaja dibilang hijau karena dia ini kan ngejreng, jadi mungkin bisa kelihatan gitu. Tapi Ternyata kebetulan sama ya. Nanti kalau itu kita edit terus dikasih green screen bisa berarti ya? Ya hijaunya kita edit warna beda bisa nih. Nanti di editing. Ini Mas, nggak berbisa ini? Enggak berbisa. Kalau berbisa megangnya kayak gini. Kalau berbisa Kalau berbisa megangnya megangnya gitu. enggak kayak gini. Gimana kalau berbisa megangnya? Ya, yang Bisa. jelas kita nggak akan free handle. Free handle itu kita megang dengan kondisi kepala ular bebas bergerak seperti ini. Oh, ini Jadi namanya kalau free misal handle. dia Ini dikit- namanya free handle nih. Iya, ini namanya free handle. Oke. Free diving. Free diving. Oke. Padahal ini ularnya bentuknya agak segitiga gitu ya, Mas. Ini beneran gak sih? Kamu takut ya? Enggak. Udah mau pegang. bisa Ini dimasukin aja ya. nyata. Biar podcastnya lancar ya. Lebih ke nyata. Oke. Kita fokus lagi teman-teman semuanya. Oke, tadi ularnya agak bentuk segitiga. Atau kalau Mas Dava kalau mau sambil mainan juga nggak apa-apa sih. Kita mah orangnya demokrasi ya. Ya bebas betul. Pasrah ya, oke. Tapi kalau bisa tidak melewati batas ini ya. Batas suci. Mas. Sayangnya dia belum bisa baca. Aduh. Malu namanya juga anak-anak gitu kan. Ini masih anak-anak. Iya, ini remaja lah. Ya, dewasanya sekitar 2 meteran panjangnya. 2 meteran. 2 meter kan, berarti ini belum ukuran maksimalnya. Belum. Belum. Sebenarnya ada yang lebih gede lagi, cuma karena Kenapa nggak bawa yang gede sekalian Mas? kalau kegedean Biar kita takut sekalian nih. Ulang piton sekalian di bawah ya. Dilahap.
Oke. Nah, ini kalau ngomongin soal ular ya, Mas. Ini kan kalau nggak salah bentuknya agak segitiga itu kalau nggak salah nih ya, itu ada mitos ular berbisa itu bentuknya segitiga. Bener nggak sih? Bentuk kepalanya. Bentuk Ya, kepalanya. karena kayak sejauh yang saya lihat sih ini bentuknya manjang ya, bukan segitiga. Oh iya, bener sih. Salah maaf ya. Untuk kepalanya. Jadi bentuk kepala sebenarnya tidak bisa dijadikan pembeda atau Oke. ciri identifikasi Oke, untuk oke. ular berbisa. Apakah itu kepalanya segitiga, apakah itu kepalanya oval, apakah itu kepalanya tidak berbentuk gitu kan. Oke, berarti bentuk kepala nggak mempengaruhi dia berbisa atau nggak berbisa? Biasanya orang kan mengacunya, oh ini kepalanya segitiga berarti dia berbisa. Oke. Terus oh ini kepalanya oval berarti nggak berbisa. Padahal belum tentu. Ada ular yang kepalanya segitiga tapi dia tidak berbisa. Ada juga ular yang kepalanya oval tapi dia ternyata berbisa. Misalnya ular kobra, ular weling. Bukannya ular kobra tuh kepalanya ini ya? Aku agak ngeliatin nih jadinya nih. Bukannya ular kobra tuh kepalanya segitiga ya? Enggak juga sih, nanti bisa disaring sendiri. Sebenarnya Oke. dia lebih ke oval aja. Oke. Ini termasuknya kepalanya yang Nah, dari bentuk kepala itu sendiri juga kenapa kita nggak bisa jadi pembeda, karena bentuk kepala itu relatif subjektif. Jadi mungkin bagi teman satu segitiga gitu. ular ini bentuk kepala segitiga, tapi mungkin bagi saya oh ini lebih kayak oval sih. Jadi bisa berbeda persepsi. Oke, gitu. berarti sebenarnya nggak bisa jadi patokan tuh kalau kepalanya segitiga atau enggak itu jadi berbisa. Ya, betul. Oke. Berarti itu mitos pertama sudah diklarifikasi guys. Jadi kalau ada ular kepalanya segitiga dicobain dulu tuh berbisa apa enggak. Jadi kalau berbisa berarti itu nanti harus berhati-hati. Nggak bisa free handling gitu ya. Enggak Harus dipegang kepalanya. Yang jelas ketika kita pertama ketemu ular dan kita nggak tahu jenisnya apa atau kita ragu ini jenisnya apa, kita anggap Oke. seperti ular berbisa. Harus dianggap seperti ular Iya, berbisa. jadi biar kita nggak asal pegang gini. Oke. Kan kebanyakan netizen kadang-kadang kalau ketemu ular dipegang dulu nih, baru ditanya, ini bang ini berbisa apa enggak ya? Ya kalau nggak kegigit ya, kalau udah kegigit duluan kan ya gimana ya? Oke, kalau katanya kalau ini ya kalau digigit ular itu batas apa sih namanya? Kalau yang berbisa itu biasanya cuma 15 menit gitu ada ya Mas? Semenakutkan itu berarti. Enggak juga sih, kebanyakan adalah hasil dari melebih-lebihkan. Ah. Jadi yang jelas venom atau bisa ular itu waktu dia untuk membunuh mangsa dengan waktu untuk membunuh manusia itu sangat berbeda. Karena mangsanya ular yang seperti biasanya ini kecil ya. kecil. Badan ukuran tubuhnya kan kecil sehingga penyebaran bisanya akan jauh lebih cepat. Kalau kita kan ukurannya jauh lebih besar gitu. Belum lagi kalau kita berhasil melakukan penanganan pertolongan pertama yang benar, maka kita bisa lebih lama lagi bertahan sampai kita bisa menemukan fasilitas kesehatan gitu. Jadi nggak ada yang ular digigit 15 menit, 30 menit mati itu bisa dibilang kalau melebih-lebihkan digigit lagi nambah billing gitu nggak sih? ya itu enggak juga. Aduh. Jadi Oke, terus bisa madep sana nggak? Kasih garam aja nih, kasih garam aja. Nah, ke sini. BTW untuk garam itu juga dia mitos ya. Jadi gitu. Jadi biasanya kita ketika edukasi banyak sekali teman-teman yang tanya, ini Mas ini kalau misal ular kita dikasih garam atau misal kita kemah lagi camping gitu kan. Kasih garam gini. Tandanya di keliling garam gitu, kayak gini. Itu anak pramuka tuh kayak gitu Iya, tuh. itu konon katanya itu untuk mengusir ular, padahal sebenarnya enggak juga. Karena garam dia hanya berpengaruh pada hewan-hewan yang berlendir, yang tidak bersisik. Bekicot, lintah, cacing itu tapi kalau kita benar bahwa Tapi iya. itu bisa kalau hewan-hewan yang berlendir tadi. itu bisa. Tapi kalau untuk ular nggak bisa karena dia punya sisiknya terbuat dari keratin. Keratin ini protein yang sama dengan pembentuk kuku dan rambut manusia dan dia sifatnya tidak tembus air. Jadi kalau misal kita ada garam kena ke sisiknya dia nggak akan tembus. Dia slow eye gitu ya. Jadi dia tidak akan kesakitan. Kecuali kalau sisiknya kita buangin dulu. Disisikin. Mau coba pegang? Enggak mau. Terima kasih tawarannya. Mumpung ada orang barangnya di sini. Rada ini sih takut nanti podcastnya malah berhenti ya. Nanti kan. Soal itu kan tetap bisa gigit kan Mas? Bisa. Nah ya makanya itu. Ya nanti jadi green screen. Rada pengen memangsa nih. Oke, berarti sebenarnya mitos soal garam tuh nggak bener tuh. Enggak benar. Terus apa dong yang bisa bikin mengalihkan ular selain garam? Yang jelas ular tuh masuk ke rumah, masuk ke lingkungan manusia itu karena pertama dia nyasar. Karena mungkin dulunya tempat itu adalah sawah, dulunya tempat itu adalah pekarangan kosong atau bahkan hutan. Terus dengan bertambahnya populasi manusia, sawah-sawah kita lihat sekarang kan sawah-sawah sekarang jadi perumahan. Terus tadinya hutan jadi perumahan. Yang ular yang tadinya ada di situ akhirnya mereka nggak punya pilihan lain selain ke tempat berlindung terdekat yang ada adalah rumah. Jadi ya udah mereka masuk rumah gitu. Oke.
Terus Berarti sebenarnya dia juga nggak kesengaja tuh ke rumah ya. Karena awalnya tempat yang ditinggali itu sebenarnya adalah misalkan alam gitu terus itu dibikin jadi perumahan. Ya. Oke, berarti cara menanganinya kalau kayak gitu? Yang Kalau pertama nggak bisa dikasih garam, Nah, yang pertama Kasih adalah lada. agak susah ya. yang pertama adalah kita meminimalisir adanya potensi mangsanya ular. Jadi Oke. misal dia makanannya tikus, jadi di rumah kita nggak boleh ada tikus. Hmm. Kalau misal dia makanannya katak, ya berarti di rumah kita nggak ada katak gitu. Karena kalau misal di rumah kita banyak tikus, banyak katak, banyak cicak dan sebagainya, hewan-hewan yang berpotensi jadi mangsa ular ya nanti Dia dia akan akan kemungkinan menarik ke perhatian situ. mangsanya yaitu ular itu sendiri gitu. Terus yang Oke. kedua kita menjaga kebersihan, kita menjaga kerapian karena ular dan sebagian besar reptil yang lain dia adalah hewan kriptid. Dia hewan yang apa, suka kriptid. Kriptid. Kriptid itu hewan yang suka bersembunyi. Jadi dia Ah. akan mencari celah-celah, dia akan mencari lubang, dia akan mencari tempat-tempat yang sekiranya dia bisa menyembunyikan dirinya di situ. Oke. Jadi kalau misal di rumah kita banyak barang menumpuk, banyak laprak menggunung dan sebagainya gitu kan, menumpuk gitu, itu nanti akan Jadi tempat berpotensi celah. dijadikan tempat sembunyi. Oke. Semakin sedikit barang, semakin apa ya istilahnya, rapi tempat kita, maka kalaupun ularnya masuk, maka dia menyadari kalau tidak ada tempat sembunyi, maka dia akan berusaha keluar. pergi. Oke. Ya berarti lebih ke ini ya, nggak ada antisipasi lain selain tadi, maksudnya selain garam gitu-gitu ya kita mungkin jaga kebersihan gitu-gitu ya mas, supaya ular nggak masuk, mengurangi potensi supaya dia masuk ke rumah. Yang agak sulit ini adalah meyakinkan orang tuh kalau kejadian ular masuk ke rumah itu adalah kejadian biasa gitu, kayak nggak perlu dihubung-hubungkan dengan kayak misal Mistis ya. di rumahku kemarin kemasukan ular, aku bakal kena sial gitu. Enggak. Kalau juga misal ya. kalau misal rumahmu kemasukan cicak atau kemasukan tokek atau kemasukan burung gereja itu kan nggak ada itu kait-kaitannya. benar, Tapi benar. begitu ular yang masuk lah langsung Ular apa mikirnya aja lah macam-macam gitu ya. gitu. Padahal ya sama aja, nggak ada bedanya. Bedanya cuma dia nggak punya kaki aja gitu. Betul Iya, juga sih. benar, Dia benar, nggak punya benar. kan. Benar juga sih. Kita mau tukeran tempat duduk nggak sih Nen? Enggak. Oh dari tadi kayak jadi nggak bisa fokus. Ini jenisnya ular apa mas? Dari tadi aku liatin dia tuh cantik loh. Oh enggak. Merasa dia cantik. Enggak sih. Kalau wah dibilang cantik langsung malu nih. Oh beneran tuh. Chemistry. Biasa aja bro. Ini kalau untuk di Jogja sendiri ada yang bilang ini ular bajing karena dia makanannya bajing, tupai. Sumpah makan bajing. Nah, karena dia kan bisa lebih gede nih. Misal Oh dia kalau ukurannya waktu gede, segini dia nggak makan bajing berarti. mungkin anakan bajing ya. Benar. Terus ada juga yang bilang ini ular gadung luwuk. Gadung itu artinya hijau, luwuk itu artinya abu-abu. Cuma nama ini cukup rancu ya karena kalau di sekitar Jawa Timur nama gadung luwuk itu adalah nama untuk ular hijau yang berbisa tinggi. Jadi kadang-kadang nama daerah itu tidak bisa kita jadikan acuan. Mungkin di daerah satu ini namanya ini, di daerah yang lain namanya beda. Maka kita pakai nama ilmiah biasanya. Nama ilmiahnya ini adalah Gonyosoma oxycebalum atau biasanya kita sebut sebagai ular gonyosoma. Gonyosoma. Dia nggak berbisa. Kenalan. Halo Gonyosoma. Dia Mau lagi dia melet terus. Nah, ini nggak berbisa, ini memang warnanya hijau seperti ini. Ada beberapa variasi yang warnanya abu-abu. Jadi ini kan ekornya abu-abu nih. Tapi di beberapa individu ini abu-abunya bablas sampai ke badannya, seluruh badannya. Jadi ini bukan hijau lagi tapi nanti jadi abu-abu. Jadi beda skin gitu ya. Beda skin. Ini masih skin yang basic, nanti belum yang lain. Bagus. Ini lidahnya biru. Jadi bukan karena dia habis makan permen, tapi karena emang dari sananya warnanya biru. Oke. Dan memang itu ya lidahnya keluar terus ya dia ya. Ya, dia mencium bau. Jadi dia mencium bau menggunakan lidahnya, bukan dengan hidung. Terus hidungnya buat apa? Napas. Buat napas aja. Oke. Ini matanya nakutin ya? Enggak sih. Dia tuh bisa ngerekam gitu gak sih matanya mas? Oh Katanya, enggak bisa. Katanya kan kalau ular dibunuh itu kan dia harus dipotong tuh kepalanya. Atau biasa aja brong, jangan gitu dong. Nah gitu. dia peka pada gerakan. Dia peka pada gerakan. Kalau ada gerakan mendadak dia akan dia enggak? respon. Nah itu respon. Oh iya ngerespon. Coba deketin tangan. Enggak mau. Udah lanjutin aja pertanyaannya tadi. Jadi kalau misalkan ular tuh dibunuh katanya harus dibuang kepalanya tuh biar dia nggak ngerekam tuh, bener nggak sih? Nah, itu juga mitos juga. Itu memang masih sering dipercaya ya karena Kayak yang tadi ya hubungannya sama yang ular jadi pembawa sial gitu-gitu ya. ya mungkin nggak tahu juga sih ini asal usul yang nyebarin ini siapa. Ini kayaknya Harus ada nih orang pertama harus cari tahu nih. ini kayaknya bikin gedek komunitas reptil sedunia ini. Klarifikasi lagi. Jadi
secara logika kalau misal hewan sudah mati, hewan apapun itu termasuk manusia, kalau misal udah mati ya udah seluruh fungsi organnya kan akan berhenti. Betul. Termasuk mata dan sebagainya. Jadi ya dia nggak bisa dipakai untuk apa-apa lagi. Kalau misal suatu ular itu sudah mati, meskipun matanya masih utuh, ada ular lain yang lewat, ya sudah dia cuma akan sadar kalau oh ini ada ular mati. Ya udah setelah itu ya udah tidak ada. Berarti itu ngarang ya kalau Ya, misalkan ada yang ngerekam gitu-gitu ya. Ya, jadi memang ada beberapa hewan yang bisa bisa menunjukkan perilaku seperti dia membalas perilaku itu memang ada. Tapi untuk reptilia karena dari segi kompleksitas otaknya, dari segi kognitifnya nggak sebagus burung maupun mamalia, jadi ya mereka melakukan hal-hal yang basic aja. Sedangkan untuk dendam itu adalah hal yang sudah cukup advance ya, sudah cukup tinggi. Kompleks tuh dendam. Kalau itu manusia sih jagonya. Iya. Kalau ular enggak. Kalau ular enggak. Bagus. Jadi ular tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan apa-apa. Nah, dia ini ya tidak ada penyakit hasad dan iri dengki lah. Iya. Tidak ada penyakit hati. Tidak ada penyakit hati dia. Beda kayak manusia ya. Oke, jadi ternyata banyak ya mitos yang lumayan bersimpang siur di dunia perularan duniawi ini ya Mas ya. Iya, banyak sekali. Ya, jadi memang benar podcast ini tuh sebenarnya klarifikasi tuh buat animalia gitu. Reptil gitu, unggas kemarin diklarifikasi di sini semua. Oke, jadi sekarang kita tahu nih Nan kalau ular tuh Aku fokus ke ular. ularnya tuh. Ya sih aku lebih Enggak, kayak aman. diliatin gitu loh. Jadi kita tahu nih ular tuh ternyata kalau dikasih garam salah tuh enggak juga gitu. Enggak bisa dikasih garam ya. Enggak. Terus habis itu kepala segitiga enggak bisa Ya, dipatokan. patokan. Dia berbisa apa enggak gitu. Sama satu lagi tadi ular kalau dipotong harus kepalanya dibuang gitu Buang. supaya enggak ngerekam juga bohong ya Mas ya. Ya. Oke. Mungkin bisa ditunjukkan sekali lagi kali Mas ularnya ke kamera. Sebelum kita closing. Tapi memang ini ya. Ini panjangnya berapa Mas? Belum diukur sih ya. Belum pernah ke posyandu. Oh, enggak ada. 1 meter mungkin. Enggak ada posyandu ular Kan? ya. Ya mungkin 1 meter kurang dikit. Oke. Ini ular pohon arboreal. Jadi dia memang tipenya dia belit kayak gini. Oke, supaya gantung-gantung gitu ya. Gantung-gantung. Nah ini dia kalau rapotnya kalau kesini dia belit-belit. Ah, gitu. benar. Udahlah, tutup aja kali ya. Ya. Sebelum ular ini belit ke saya kan sama-sama hijau nih. Dikira saya pasang aja kan bagaimana? Dikira pohon Iya. coklat sama hijau-hijau gitu kali. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Makasih banget udah menonton sampai akhir. Saya Muhammad Yafi Saya Hanan. dan Saya Dava. terima kasih semuanya. Dadah. Ya. Dadah. Bagus. Luar biasa. Mau pegangan Dan? Ini ngomong lagi kalem. Lagi apa? Ngomong lagi kalem kayak gitu. Biasanya enggak tahu.